Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya Rian di channel Kita Bahas. Nah, pada pagi hari ini kebetulan ini hari Minggu, teman-teman. Menepati janji saya di video sebelumnya, saya akan membuat sebuah alat untuk membackup akses point dan HTB agar tetap menyala ketika PLN mati. Nah, di depan teman-teman sudah ada satu buah bundel kayak kotak seperti ini, tapi jangan disebut yang itu ya, yang bisa meleduk itu jangan, tapi ini ya bentuknya hampir mirip-mirip. Nah, ini adalah baterai 18650 atau baterai ini, teman-teman. Saya buka dulu saja satu unit. Iya, nah ini tuh, nah ini dia baterai 18650 atau biasanya bekas baterai laptop yang agak jadul yang masih pakai baterai bulat-bulat. Nah, jadi saya ambil dari bekas laptop baterai yang masih bagus, kemudian saya susun sedemikian rupa, jadilah seperti itu. Nah, kita pembuktian dulu, teman-teman. Ini kan ada lampu nih, udah menyala merah di step down ini. Kita colokin dulu ke router access point ini, apakah bisa hidup. Ini ya kabel listriknya ya, yang ke adaptornya nggak saya colokkan ke listrik. Ini output 12 volt, teman-teman, 12 volt langsung. Sebentar, ada motor lewat. Ya, oke, motornya sudah jauh. Nah, ini tidak ada tombol apa-apa ya, teman-teman. Langsung saya colokkan seperti ini ke portnya. Kita tunggu. Nah, teman-teman bisa melihat lampu tempelingnya apakah akan berhasil. Nah, lampunya kedip-kedip hijau, artinya akses point ini hidup menyala seperti biasanya. Nah, ini adalah akses point dari TP-Link dengan tipe TLWR840N, teman-teman. Memang pada adaptor bawaannya ini menggunakan adaptor 9 volt 0,6 ampere. Nah, kok saya pakaiin arus 12 volt di sini. Nah, teman-teman, yang perlu ketahui adalah perangkat jenis ini sekarang sudah sistemnya otomatis pada penggunaan daya. Nah, jika saya menggunakan menggunakan adaptor 12 volt atau ini menggunakan listrik DC sebesar 12 volt, maka ampernya akan turun di 0,3 ampere. Nah, seperti itu. Jadi alat-alat yang kita gunakan ini juga tetap aman, jadi nggak masalah walaupun bawaannya 9 volt, tapi pada alat ini kita gunakan jadi 12 volt, tetap bisa menyala dengan aman. Nah, kemudian kok bisa ya menyala seperti ini. Nah, sebelum kita kok bisa menyala seperti ini sebenarnya sederhana sekali, teman-teman. Kalau teman-teman punya aki sepeda motor, sebenarnya akan lebih mudah, tinggal diambil positif negatifnya, sambungin aja, colokkan langsung ke sini, langsung akan nyala karena sama dia menggunakan 12 volt. Nah, di sini ada adaptor ini 12 volt 2 ampere. Jadi inilah yang saya pakai untuk menyuplai langsung ini dan mengecas baterai yang ada di dalam. Ada apa saja ya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Selain baterai ya, untuk menciptakan voltase sampai ke 12 volt, tentunya teman-teman harus merangkai baterai ini sedemikian rupa. Baterai ini tegangannya kita ambil tengah-tengahnya saja ya, 4 volt atau biasa disebut 3,6 volt. Tapi pada realisasinya kalau dia penuh, baterainya akan menghasilkan 4,2 volt. Nah, untuk menghasilkan 12 volt tentunya kita harus gabungkan baterai ini seperti ini. Nah, di sini
Saya gabungkan seperti ini, 33. Di sini juga ada 33. Nah, ini 33. Jadi kita akan gabungkan, teman-teman. Jadi kita tumpuk seperti ini. Nah, ada tumpuk seperti ini. Ingat posisinya negatif. Kemudian ini kita simulasikan saja seperti ini negatifnya. Positif yang ini nanti dikonekkan ke negatif yang ini ya, negatif yang ini. Kemudian positif yang ini disambung ke negatif yang ini. Terhasilkanlah listrik ataupun voltase sebesar 12 volt tersebut. Nah, realisasinya kalau dia full setelah dicas itu bisa menghasilkan 12,6 volt. Nah, listrik yang tersimpan di sinilah yang nanti akan kita gunakan sebagai media backup router dan HTB. Nah, di sini saya juga menambahkan sebuah step down, teman-teman. Step down ini dari 12 volt tadi saya turunkan ke 5 volt seperti di video saya sebelumnya untuk menyalakan HTB. Nah, jadi di 12 volt ini outputnya yang ini 5 volt, sedangkan yang ini outputnya 12 volt seperti itu. Kemudian apalagi yang kita butuhkan selain dari step down ini? Step downnya ya seperti ini, teman-teman, yang murah-murah saja. Saya beli harganya sekitar 10 ribuan di toko online. Nah, kemudian yang kita butuhkan adalah ini dia, BMS, Battery Management System. Nah, BMS ini, teman-teman, saya zoom dulu ya. Nah, BMS. Saya beli BMS yang kecil saja, 10 ampere. Nah, 10 ampere ini saya gini aja, teman-teman ya. Nah, BMS yang 10 ampere ini memang peruntukannya untuk hal-hal yang tidak terlalu bebannya tidak terlalu berat atau tidak terlalu besar. Nah, jadi dari BMS ini bagaimana mekanisme pemasangannya mungkin teman-teman bisa lihat di video saya yang lalu di tahun 2000 berapa ya, kalau saya salah 2018. Nah, teman-teman bisa cek aja di sana. Nanti saya tambahkan linknya di deskripsi ataupun di atas video ini. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana merangkai baterai 3S menggunakan 3 seri menggunakan menggunakan baterai 18650 seperti ini. Nah, atau di video-video saya yang sebelumnya, teman-teman, yang saya buat backup satu rumah menggunakan baterai 18650 ini, ada juga videonya. Jadi ada 2 atau 3 video yang sudah saya buat bagaimana merangkai backup menggunakan baterai 18650 dan bagaimana cara memasang BMS-nya. Nah, kita menggunakan BMS 3S seperti ini. Nah, inilah teman-teman. Sekarang kita mau ukur ya, berapa sih baterai listrik yang masih ada di baterai. Kita akan ukur menggunakan multimeter. Nah, ini multimeter. Ini sambil kecolok ke ini kecolok ke akses point ya. Akses point juga menyala. Saya akan tes ini berapa, positif ke positif, negatif ke negatif. Bentar. Oh, maaf, tadi sempat saya kesot di sini jadi mati. Nah, inilah kelebihan dari BMS. Kalau dia ada short, jadi dia akan mematikan diri, atau kalau ada konslet dia akan mati secara otomatis. Nah, sini saya mau on-kan dulu. Sebenarnya untuk meng-on-kan BMS itu sangat mudah. Teman-teman cukup suntikan tegangan sebesar tegangan yang diperlukan, misalnya 12 volt. Sebenarnya ini mudah saja karena ini kan tadi mati, tinggal saya colokkan ini adaptornya ke PLN, maka dia akan nyala kembali. Tapi saya pakai jumper aja, pakai power supply. Nah, bentar.
masih belum keangkat deh. Nah tuh, nah intinya untuk menyalakan ini kita harus membutuhkan minimal 12 volt yang sama gitu. Jangan kecil di bawahnya, karena kalau kecil di bawahnya dia akan tetap mati, nyala sebentar kemudian mati. Nah ini kita akan ukur. Iya, dia masih terus naik. Kenapa naik? Karena baterai dari multimeter saya ini udah agak kosong. Nah kita sambil menunggu berapa hasil akhirnya. Dia pelan-pelan naik. Nah baterai ini masih menghasilkan 11,9 volt. Nah, artinya 11,9,9 berarti kurang. Nah masih 12 volt ya teman-teman. Jadi intinya dia masih bekerja secara aman pada tegangan 12 volt, 12,01 ya. Bisa teman-teman lihat bahwa ini bisa menyalakan access point tersebut. Nah kemudian berapa lama sih bisa, untuk berapa lamanya di sini, karena saya menggunakan 3 buah baterai. 3 buah baterai ini, satu baterai itu memiliki kapasitas ampere 2200. Jadi 2200 ini dikali 3 saja menjadi 2200, jadi 6600 mAh. Jadi kapasitasnya 6600 ampere, 6,6 ampere seperti itu. Nah 6,6 ampere 12 volt. Nah jika teman-teman bandingkan dengan aki sepeda motor, tentunya ini akan lebih besar daripada aki sepeda motor bebek atau aki sepeda motor matic. Tentunya kalau aki sepeda motor itu dia di kisaran 3,5 ampere dan 4,5 ampere, sedangkan ini bisa menghasilkan 6,6 ampere, lebih besar. Nah untuk daya tahannya berapa jam? Kalau untuk daya tahan sendiri masih berdasarkan kalkulasi angka saja, setidaknya minimal ini bisa bertahan selama 2,5 jam sampai 3 jam seperti itu. Nah tapi ini masih sekedar kalkulasi dari perhitungan saya yang di atas kertas saja. Untuk real di lapangan saya juga belum tahu. Nah setelah ini kita akan lakukan pemasangan di tempat tempat cabang kita yang kedua dulu. Nah setelah itu kita pulang, nanti kita rakit lagi 1 buah, baru kita pasang di cabang kita yang pertama. Oke, langsung videonya saya stop di sini dulu, nanti kita akan lanjutkan di lokasi. Nah ini sudah selesai kita pasang di cabang kita yang kedua ini, sudah menyala. Teman-teman bisa lihat ini. Nah ini lampunya, ini adaptornya saya cabut dan tetap menyala ya. Nah tidak ada masalah. HTB nya juga menyala, kedip-kedip, tidak ada masalah. Artinya rangkaian ini berhasil kita pakai. Nah ini juga menyala. Nah saya colokkan lagi. Nah saya akan ambil gambar dari jauh. Sebentar, saya turun dulu. Ini, nah seperti itu. Nah itu dia, itu udah kita pasang semuanya. Jadi yang awalnya colokannya kan adaptornya ada 2. Jadi TP-Link-nya 1 buah dan HTB-nya 1 buah. Sekarang kita gabung HTB dan HTB dan access point-nya kita gabung jadi 1. Hanya 1 buah adaptor saja dan mengcover kedua-duanya. Oke. Mungkin itu saja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang mengikuti video kita dari awal sampai saat ini. Saling support untuk sama-sama mengembangkan FTR WNet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.